البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca, hadis sangat pendek, mudah dihafal, yaitu hadis yang ke-38 barakallahu fikum, mengenai kafirnya orang yang meninggalkan salat secara global. Tafadhal barakallahu fikum. Naam. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Mau? Boleh, naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Apaan? Ulangi lagi apaan? Ulangi sekali lagi. Naam, ahsan, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Ayo. Mau? Ayo, tafadhal. Naam, tafadhal. Ayo. Naam, tafadhal. Tafadhal. Naam, tafadhal. Ayo, tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina rajulin wa baina syirki wa kufri as-salat qala Muslim. Ayo na'am. Ayo bismillah. Tutup pintunya, tutup. Dan ulang-ulang terus. Apa? Bainar rajuli bainar syirik. Bahasa Jawa itu. Bainar rajuli wa bainar syirik. Syirik itu Indonesia. Bacanya yang benar. Bainar rajuli wa bainar syirki. Ayo Hasan, apa? Tarkus shalah. Nah, disebutkan kan rawahu Muslim. Fadhal. Naam, fadhal. Ayo naam, fadhal. Fadhal. Nah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah. Berkata al-mu'allif asbahullah, takbiratu sholatil janazah. Sekarang seputar salat janazah. Jangan sampai antum keliru dalam bacanya. Janazah ada dua bacaan. Janazah bi fathi al-jim al-murad bihi al-mayyit. Wal zinazah jinazah bi kasri al-jim al-murad bihi, na barakallahu fikum, asy-syai' alladhi yuhmal fihi al-mayyit. Paham? Jadi kalau janazah di fathah jimnya itu mayitnya. Paham ya? Tapi kalau jinazah di kasrah jimnya itu sesuatu yang dipakai untuk membawa mayit, berarti kerandanya. Paham? Dalam bahasa Arab dibedakan. Cuma kalau sudah jadi bahasa Indonesia, jenazah, ya enggak? Mau kemana? Mau sholat jenazah. Padahal kalau sholat jinazah, jimnya di kasrah, sholat keranda namanya. Tapi kalau sholat janazah, jimnya di fathah, itu berarti benar mayitnya. Paham ya? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, dinukilkan juga oleh Syekh Abdullah Al-Riyani. Beliau punya kitab bagus sekali, Mulakhas Ahkam Janaiz. Itu bagus sekali. Faedahnya disebutin sana kalau tidak salah di awal-awal itu mengenai faedah mengenai janazah, bisa dibaca berapa? Dua bacaan. Janazah jimnya di fathah, janazah berarti apa? Mayitnya. Jinazah jimnya di kasrah, berarti kerandanya. Tahu keranda antum? Keranda yang dipakai untuk bawa mayit. Paham ya? Keranda yang dipakai untuk bawa mayit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berarti tergantung bacanya apa. Kalau jinazah kerandanya, jinazah jimnya di kasrah. Kalau janazah mayitnya. Sampai-sampai disebutkan apa? Al-fauq lil fauq wa tahat lil tahat. Fathah di atas enggak? Berarti untuk atas mayit berarti. Yang kasrah di bawah enggak? Di bawah berarti kasrah untuk kerandanya. Faham maksudnya ya? Itu faedah yang perlu diperhatikan. Kalau bacanya janazah berarti mayitnya atau kerandanya? Kalau janazah kerandanya atau mayitnya kalau janazah antum? Janazah mayitnya atau kerandanya? Kerandanya. Mau terbalik. Janazah, itu lihat, janazah jimnya di fathah itu berarti di atas. Berarti kalau di atas itu bukan keranda, keranda di bawahnya. Paham? Cara memahaminya mudah sekali. Janazah fathah di atas berarti mayit. Kalau jinazah di kasrah berarti bawah berarti keranda. Caranya gitu. Paham ya insyaallah ya? Itu faedah seputar lafaz janazah sama jinazah. Takbiratu sholatil janazah.
takbir-takbir mengenai salat janazah. Sebelum kita memasukinya barakallahu fikum, tentunya kita harus tahu takbirnya berapa kali takbir. Di dalam salat janazah la adzana fiha wala iqamah. Enggak ada adzan, enggak ada qomat. Jadi enggak ada Allahu akbar, enggak ada. Paham ya? Enggak ada adzan juga. Faham? Naam. Kemudian berapa kali takbir? 4 kali takbir. La ruku'a fiha wala sujud. Tidak ada ruku', tidak ada sujud. Jadi kalau antum salat jenazah kok ruku', gagal paham. Mau ngapain itu salat jenazah kok ruku'? Enggak ada ruku'nya wala sujud salat jenazah. Paham ya? Yang ada hanya berdiri, takbir berapa kali? 4 kali takbir. Ingat-ingat, 4 kali takbir. Takbir pertama, Allahu Akbar. Takbir pertama yang dia baca enggak perlu membaca doa istiftah, langsung Al-Fatihah. Paham ya? Itu setelah takbir pertama. Ingat-ingat. Nah, nanti kalau di kampung antum salat jenazah tahu caranya ya. Di takbir pertama Allahu Akbar. Pendapat yang kuat dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Al-Albani, Al-Imam barakallahu fikum, atau Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam wafaqahullah, bahwasanya apa? Takbir mengangkat tangannya di awal takbir saja. Allahu Akbar. Takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat tidak perlu mengangkat tangan lagi. Paham ya? Itu pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Jadi enggak perlu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengangkat tangan cukup pada takbir pertama saja. Faham? Dikuatkan oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar, dikuatkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Faham ya? Jadi takbirnya berapa kali takbir? 4 kali takbir. Mengangkat tangannya takbir yang keberapa? Yang pertama saja. Allahu Akbar. Setelah itu baca apa tadi? Membaca surat Al-Fatihah. Enggak perlu membaca doa istiftah. Perlu enggak baca surat-surat pendek? Enggak perlu. Cuman Al-Fatihah saja. Setelah baca surat Al-Fatihah, takbir yang kedua. Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua, membaca apa? Shalawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu takbir yang berapa? Yang ketiga, Allahu Akbar, baru mendoakan mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paham ya? Sampai itu boleh. Dipanjangkan lagi, masih ada tambahannya lagi. Apa tambahannya itu? Apa tambahannya lagi? Wa akrim nuzulahu. Kemudian wa wasi' mudkhalahu. Kemudian waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad. Ya kan? Kemudian wa abdilhu daran min darihi khairan min darihi. Terus nah barakallahu fiikum, panjang ya, bacaannya panjang. Itu kalau mau dilihat di dalam barakallahu fiikum kitab-kitab seputar salat jenazah ada. Yang jelas apa? Kalau mencukupkan sampai di Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu boleh. Nah, sekarang permasalahannya, domirnya perlu diganti enggak kalau perempuan? Domir itu kata ganti. Kata ganti perlu diganti atau tidak? Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha, nah barakallahu fiikum wa'fu anha gitu. Kita katakan pendapat yang rajih dikuatkan Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar, enggak perlu diganti. Karena Allahumma ighfir lahu kembali ke mayit. Mayit itu umum. Laki-laki mayit bukan? Mayit. Perempuan mayit juga. Faham? Jadi kalau perempuan, enggak perlu atau mubah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha misalkan. Faham maksudnya ya? Nah, tetap kembali ke domir yang mudzakkar, karena mudzakkar tersebut kembalinya ke mayit. Kembalinya ke mayit. Mayit umum atau tidak? Umum. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Iryani di dalam kitab Mulakhas Ahkamul Janaiz, dikuatkan oleh Imam Syaukani rahmatullahi alaih dalam kitab Nailul Autar. Mahfum insyaallah ya? Nah, barakallahu fiikum. Kalau mau panjang ya sebutkan dalam doa-doa, bacaan-bacaan apa?
Naam, doa ketika mendoakan si mayit itu panjang sekali, tapi kalau mencukupkan pada lafaz Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu boleh juga. Paham maksudnya ya? Naam. Kemudian takbir yang keempat, Allahu Akbar. Enggak ngangkat ya ini ya, enggak ngangkat, masih posisi dekap ya. Allahu Akbar. Setelah takbir yang keempat, diam sejenak. Setelah itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Mahum salah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi takbirnya berapa kali takbir tadi? 4 kali takbir. Mengangkat tangannya pada takbir yang keberapa? Antum? Yang pertama saja. Selainnya enggak perlu angkat tangan. Paham ya? Setelah takbir pertama Allahu Akbar membaca apa, Bang? Al-Fatihah. Perlu enggak istiftah? Enggak perlu. Perlu enggak surat-surat pendek setelahnya? Enggak perlu. Takbir kedua Allahu Akbar, baca apa setelahnya? Setelah takbir kedua baca apa? Shalawat Ibrahimiyah namanya. Paham ya? Shalawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir yang ketiga Allahu Akbar, baru mendoakan mayit tadi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih kalau mau disempurnakan. Mahum? Mengenai berdirinya, lihat mayitnya laki-laki atau perempuan. Perhatikan ini ya. Mengenai berdirinya, dilihat mayitnya laki-laki atau perempuan. Paham? Kalau laki-laki dia berdiri pas di kepalanya. Paham ya? Kepala si mayit, jangan kakinya ya. Antum berdiri pas depannya itu kepalanya. Kalau perempuan pas di tengah-tengahnya. Bagian perut berarti ya, tengah-tengahnya. Jangan di kepalanya, jangan di kakinya. Paham maksudnya? Dilihat mayitnya tadi itu. Paham ya? Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kemudian salat janazah disyariatkan barakallahu fikum dalam rangka untuk apa? Mewujudkan yang namanya fardu kifai. Karena kalau enggak ada yang menyolatkan sama sekali dosa semuanya. Ada orang meninggal kaum muslimin, satu pun enggak ada yang menyolatkan. Padahal dia layak untuk disolatkan, dosa semuanya. Tapi satu orang yang menyolatkan, semua kewajiban kaum muslimin gugur. Namanya fardu apa? Kifayah. Fardu kifai, wajib kifai. Faham maksudnya ya? Idza qama bihi ahadun saqata anhu al-baqun. Artinya apa? Apabila sudah ada satu orang menegakkan, sisa-sisanya yang lainnya telah gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Paham ya? Kewajiban yang sifatnya badani boleh digantikan. Tapi kalau fardu aini, wajib aini seperti salat 5 waktu enggak boleh digantikan, itu kewajiban per individu. Paham maksudnya ya? Naam, ini sekedar selingan mengenai seputar jenazah. Jadi sebelum antum sholat, lihat dulu mayitnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berarti antum berdirinya pas di tengah-tengah. Paham ya? Pas di tengah-tengah bagian perut itu menghadapnya. Oh, ternyata mayitnya laki-laki, berarti pas kepala. Paham ya? Pas bagian kepala. Setelah itu antum baru mulai takbir. Kalau sendirian bagaimana? Enggak masalah. Kalau jamaah bagaimana? Para ulama berbeda pendapat mengenai shaf di belakangnya. Paham ya? Kalaupun dia menggunakan shaf seperti sholat itu full, nggak perlu dibikin 3 baris, full boleh, karena kembali ke hukum asal shaf. Paham belum? Nah, tapi kalau tempatnya sempit dibikin 3 shaf nggak masalah juga. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Karena nggak ada rukuk, nggak ada apa? Sujud. Paham ya? Nah, setelah itu barulah mulai Allahu Akbar. Al-Fatihah setelahnya. Allahu Akbar. Shalawat Ibrahimiyah. Allahu Akbar. Doa untuk mayit. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham? Setelah selesai itu ngapain? Ya tafadhol mau keluar enggak masalah. Sudah selesai salat jenazahnya. Mahum salat nih ya. Kita lihat biar tambah jelas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Antum? Na'am. Antum? Siapa namanya sahabat yang mulia Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Ahsanta barakallahu fikum. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nah, tercatat ya, dihafalkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Na'an Najasyi, beliau meratapi Najasyi. Meratapi yang diperbolehkan ini, meratap. Hukum asalnya meratap itu enggak diperbolehkan. Meratapi mayit termasuk perilaku jahiliyah. Paham ya? Meratapi mayit yang dilarang bagaimana? Ditinggal meninggal langsung dia teriak-teriak nangis.
nangis dia. Kemudian mukul-mukul wajah gini, nyobek-nyobek saku, nyobek-nyobek, nah itu dilarang. Seperti orang awam tuh saksikan kadang gitu kan, teriak-teriak, tembok dipukul, piring dipecah, kemudian gelas-gelas pun dipancal, ditendang. Paham ya? Itu pertama meratapi jahiliyah, haram. Tapi kalau meratapi sekedar mengumumkan si fulan meninggal, ayo kita berkumpul nyolatkan jenazah, memperbanyak jamaah boleh. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Dulu ketika di Damas, ini kisah aja. Setiap kali ada jenazah diumumkan. Maksudnya dibawa ke masjid, siap disolatkan. Insyaallah taala nanti habis zuhur sanusalli al-janazah. Kita akan salat jenazah, berkumpul semuanya. Karena semakin banyak jamaahnya semakin bagus. Paham ya? Semakin banyak jamaahnya menyolatkan semakin bagus. Nanti akan ada penjelasannya. Mahfum insyaallah ya. Jadi meratapi yang dilarang itu meratapi seperti ratapan orang-orang jahiliyah. Nangis, teriak-teriak, enggak terima pokoknya ditinggal meninggal istrinya atau suaminya atau anaknya, teriak-teriak sambil mukul-mukul wajah, kemudian nyobek-nyobek saku, paham ya? Kemudian nyabut-nyabut apa? Nah, barakallahu fikum, nyabut-nyabut rumput gini, paham ya? Intinya marah-marah. Paham ya? Marah-marah. Nah, itu termasuk ratapan jahiliyah wal iyad billah, itu enggak diperbolehkan. Kita lihat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najashiya fil yaumil ladzi mata fihi. Bahwasanya Rasulullah SAW beliau barakallahu fikum meratapi Raja Najasyi di hari yang beliau meninggal di situ. Paham ya? Di hari yang dia saat itu meninggal. Paham maksudnya? Meratapi di sini mengumumkan kematiannya. Itu diperbolehkan. Karena tujuannya bukan untuk apa berbangga-bangga, tapi untuk memperbanyak jamaah yang nyolatkan, enggak masalah. Paham ya? Adapun pengumuman yang berbangga-bangga si fulan meninggal, dia keturunan raja, keturunan bangsawan, masya Allah kekayaan sekian-sekian, nah itu malah nggak diperbolehkan. Sekedar mengkabarkan si fulan meninggal, mari kita sholatkan jenazah, nggak masalah. Faham maksudnya ya? Itu diperbolehkan. Ini. Jadi Rasulullah saat itu, barakallahu fikum meratapi Raja Najasyi di hari yang beliau meninggal. Raja Najasyi, siapa namanya? Ashamah. Namanya Ashamah. Najasyi bukan nama, sekedar istilah untuk penguasa di Ethiopia. Penguasa di Habasyah dikenal dengan Najasyi. Namanya, untuk nama Najasyi Ashamah. Mahfum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi Rasulullah saat itu meratapi, mengumumkan di hari yang Raja Najasyi tersebut meninggal dunia. Wa kharaja bihim ilal musalla. Kemudian Rasulullah keluar bersama para sahabat ke musalla. Musalla mana maksudnya ini? Ke tanah lapangan. Faham? Fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'at takbirat, insyaallah. Rasulullah langsung membuat shaf dan bertakbir 4 kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 4 kali takbir. Takbir pertama setelahnya baca surat apa? Al-Fatihah. Tidak ada istiftah wala doa wala apa? Surat pendek. Takbir kedua membaca apa? Shalawat Ibrahimiyah. Takbir ketiga membaca doa mayit. Takbir keempat berhenti sejenak langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Mafhum insyaallah ya? Naam. Nah, di sini apakah Rasulullah saat itu hadir di sana? Dan apakah Raja Najasyi ada di lapangan? Kita katakan tidak. Ini salat ghaib. Paham ya? Berarti ada faedah kapan disyariatkan salat ghaib. Salat ghaib itu dinukilkan oleh para ulama, secara kesepakatan para ulama bahwasanya ditegakkan salat ghaib kalau tidak ada yang menyolatkan. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Iryani wafaqahullah di dalam kitab Mulakhas Ahkamul Janaiz, bila mengatakan kalau sudah disolatkan enggak perlu disolatkan ghaib lagi. Paham ya? Jadi salat ghaib itu karena apa? Belum ada yang menyolatkan. Raja Najasyi meninggal di mana? Di Ethiopia. Kebanyakan mereka orang-orang Nasara. Kemungkinan besar belum disolatkan. Paham ya? Oleh karena itu ketika Rasulullah mendengar kabar, barakallahu fikum, bahwasanya Raja Najasyi meninggal dunia, langsung mengajak para sahabat keluar ke tanah lapang, membuat shaf takbir 4 kali. Salat apa namanya ini? Salat ghaib. Paham? Contoh yang lain. Barakallahu fikum. Antum taruhlah nyuruh si A namanya Mahmud lah, taruhlah teman sendiri. Mahmud, kita ini sekarang lagi istirahat nih. Tolong antum berburu katanya. Kata Mahmud, siap. Ditunggu tapi ya, iya. Ternyata Mahmud berburu enggak balik-balik Mahmud. Paham ya?
Diteliti, dicek jejaknya, dicari-cari nggak ada, ternyata Mahmud dimakan serigala. Mahmud, paham ya? Dimakan serigala habis tinggal sepatunya. Paham ya? Berarti kan udah nggak ada itu. Nah itu boleh salat ghaib, karena nggak ada yang nyolatkan kan di situ. Paham ya? Salat ghaib karena orangnya juga nggak ada juga. Itu contoh aja, contoh. Paham ya? Contoh itu kan bisa aja seperti itu. Kejadian yang nggak terduga kan bisa. Faham maksudnya ya? Nah, Raja Najasyi saat itu ketika Rasulullah salat ini nggak ada di depannya. Paham ya? Raja Najasyi di Ethiopia, di Habasyah. Nah, ini Rasulullah barakallahu fikum membikin shaf bersama para sahabat menyolatkan Raja Najasyi karena meninggal tadi itu. Mafhum insyaallah ya? Jadi faedahnya apa? Salat ghaib disyariatkan kalau belum ditegakkan salat janazah. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, hadis ini muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim. Paham ya? Muttafaqun alaih itu berarti Imam Bukhari dan Muslim. Rawahu syaikhan, diriwayatkan dua syekh. Siapa itu dua syekh? Siapa? Rawahu syaikhan, diriwayatkan dua syekh. Siapa dua syekh itu? Antum? Dua syekh, siapa dua syekh? Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi kalau rawahu syaikhan itu berarti Imam Bukhari sama Imam Muslim. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala asy-syarih rahimahullah, perhatikan baik-baik, penjelasannya bagus sekali itu. An-na'yu al-jaiz, ratapan atau meratapi yang diperbolehkan, matihi gharadun sahih, yaitu ratapan yang di dalamnya ada tujuan yang benar. Tujuannya di sini apa kata Rasulullah? Tujuannya memperbanyak jamaah yang menyolatkan. Memperbanyak jamaah yang menyolatkan itu tujuannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, tujuannya apa? Memperbanyak jamaah yang menyolatkan, bukan meratapi seperti ratapan jahiliyah. Nah, kita lihat di sini. Nah, misal talabi kasratul jamaah, seperti mencari banyaknya jamaah. Bagus, semakin banyak jamaah yang menyolatkan semakin bagus. Nah, tahsilan lidu'aihim, paham ya? Untuk menghasilkan barakallahu fikum terhadap doa mereka, seruan mereka. Paham ya? Wa tatmiman lil adad, dan menyempurnakan jumlah alladhi wu'ida bil nam bi qabul syafa'atihim fil mayyit, yang telah dijanjikan kalau sempurna jumlah tersebut, dijanjikan apa? Dijanjikan akan diterima syafaat mereka barakallahu fikum terhadap mayit tersebut. Kalmi'ah masalah, seperti 100. Jumlahnya 100 orang, itu memperbanyak jamaah sampai 100 orang boleh. Paham ya? Nah, intaha, selesai penukilan dari kitab Ihkamul Ahkam. Karya siapa ini? Ihkamul Ahkam ini karya siapa? Al-Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih. Na'am barakallahu fiikum. Al-Imam Ibnu Hazm rahmatullah alaih. Na'am. Ini bagus sekali penjelasannya. Jadi kalau meratapi tujuannya memperbanyak jamaah itu boleh. Biar banyak jamaahnya yang menyolatkan itu enggak masalah. Mahum ya? Ratapan yang tidak diperbolehkan adalah ratapan jahiliyah. Ratapan jahiliyah sudah kita lewati tadi, bentuknya teriak-teriak, nangis, mecah piring, mecah apa? Mecah ember, mecah gelas, semua dipecahin sambil nyobek-nyobek saku, kemudian apa? Nyakar-nyakar pipi, paham ya? Sambil apa? Nyolok-nyolok mata misalkan. Paham ya? Intinya ngeri. Itu ratapan jahiliyah seperti itu, hindari. Paham ya? Biasanya orang awam biasanya. Teriak-teriak, gerak-gerak itu nangisnya ya. Allah musta'an. Ya kalau ahlu sunnah semoga enggak lah. Menangis itu wajar. Menangisi orang yang meninggal itu wajar, tapi jangan sampai dengan tangisan yang sampai berlebihan. Orang kan wajar sedih, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Rasulullah ketika ditinggal siapa? Ibrahim. Ibrahim putra Rasulullah ketika meninggal, sedih atau enggak? Nah, barakallahu fikum, sedih. Apa kata Rasulullah SAW? Na'am wa inna bi firaqika Ibrahim lamahzunun, atau dengan semakna itu ya, sesungguhnya aku dengan sebab berpisah denganmu wahai Ibrahim sedih. Rasulullah sedih. Nah, Ibrahim putra Rasulullah SAW yang meninggal posisinya kan belum besar, sedih itu ya. Jadi sedih, nangis itu biasa, tapi jangan berlebih-lebihan. Mahum salah ya. Naam. Kita lihat sini.
Qala al-Imam Ibnu Mundzir rahimahullah taala, berkata al-Imam Ibnu Mundzir, na barakallahu fikum. Berkata al-Imam Ibnu Mundzir rahmatullah alaih, berkata al-Imam Ibnu Mundzir rahimahullah taala, wa ajma'u ala anna dafnal mayyit lazimun wajibun 'alan nas la yas'uhum tarkuh 'indal imkan. Masyaallah. Dan para ulama sepakat, ijma'nya Ibnu Mundzir bagus ya, ijma'nya Imam Ibnu Mundzir bagus sekali. Di sana ada kitab ijma' juga, nah barakallahu fikum, namanya Al-Iqna'. Al-Iqna' disebutkan itu permasalahan-permasalahan ijma'. Karya siapa itu? Ibnu Qattan. Paham ya? Nah barakallahu fikum, itu bagus sekali juga ya mengenai ijma'. Nah ini wa ajma'u ala anna dafnal mayyit lazimun wajibun 'alan nas la yas'uhum tarkuh 'indal imkan. Para ulama telah ijma' sepakat bahwasanya mengubur mayit itu harus wajib atas semua manusia. Tidak diperbolehkan bagi mereka meninggalkannya ketika mungkin untuk apa? Untuk memakamkan. Faham maksudnya? Tidak diperbolehkan untuk apa? Untuk meninggalkan ketika memungkinkan untuk memakamkan. Upayakan dimakamkan. Tujuannya apa sih dimakamkan tujuannya? Tujuannya pertama, agar tidak mengganggu manusia yang lain yang masih hidup. Coba kalau lihat mayit di pinggir jalan itu. Paham ya? Nah, kira-kira bagaimana? Pertama, bangkai, bau. Paham ya? Nah, kemudian kedua, nanti apa? Sebagian anggota tubuhnya dimakan oleh binatang-binatang buas, ya enggak? Berserakan, paham ya? Baunya kemana-mana. Tujuannya banyak sekali. Oleh karena itu wajib mengubur mayit. Bahkan orang kafir pun, hukum asalnya kalau meninggal enggak boleh dikubur, tapi karena mengganggu kaum muslimin, mengganggu manusia yang lainnya, dikubur dalam rangka biar tidak terganggu dengan bangkainya. Faham maksudnya itu? Ewana barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Wa man qama bihi minhum saqata fardun. Saqata fardu dzalika 'ala sa'iril muslimin. Dan barang siapa sudah menegakkan pengkuburan tersebut, maka kewajiban segenap seluruh kaum muslimin kubur. Paham ya? Namanya fardu apa? Fardu kifai. Paham? Kalau sudah ada satu orang yang nguburkan, yang lainnya gugur, enggak perlu yang lainnya ikut-ikutan. Tapi kalau membantu enggak masalah. Maksudnya itu kalaupun satu orang, yang lainnya gugur kewajibannya. Mahum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Untuk tata cara pengkuburan, bagaimana kuburannya, bagaimana bentuknya kayak apa, bukan di sini pembahasannya. Nah, suatu ketika nanti kalau ada waktu kita baca Mulakhas Ahkamul Janaiz, insyaallah. Tipis kitabnya bagus sekali. Karya Syekh Abdullah Ghariyani, Mulakhas Ahkamul Janaiz. Adapun Ahkamul Janaiznya sendiri karya siapa? Al-Imam Al-Albani rahimatullah alaihi. Kitabnya bagus sekali. Mulai dari bagaimana ketika meninggal langsung dikubur, langsung dimandikan, langsung disolatkan atau bagaimana, paham ya? Atau dibayar hutangnya dulu, punya wasiat atau enggak, kemudian bagaimana caranya, kuburannya bagaimana, mengkafaninya bagaimana, kemudian ketika dikuburkan itu bagaimana, dimiringkan atau lurus terlentang ini atau bagaimana, kemudian tali pocongnya itu dilepas atau dibiarkan, paham ya? Itu semua dibahas sana, paham ya? Bukan sekarang pembahasannya. Nah, tali pocong itu tali yang bagian atas itu ya. Istilah orang-orang awam tali pocong yang bagian kepala itu. Paham ya? Cuman khurafat kata mereka kalau enggak dilepas nanti akan jundil-jundil katanya. Paham ya? Akan nakut-nakutin orang itu enggak benar. Paham ya? Jadi itu enggak benar, yaitu khurafat aja, khurafat. Allahu musta'an. Nah, kita lihat sini. Intaha al-ijma', ya kan? Selesai penukilan kitab Ijma' Ibnu Mundzir. Qala An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab. Nah, berkata Imam An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab, ini yang sering ana sebutkan itu. Nah, barakallahu fikum, Syarhul Muhadzab itu terkadang ungkapannya apa? Majmu'. Intaha minal majmu', al-majmu', majmu' Syarhul Muhadzab. Ya ini, terkadang langsung sebutkan kayak gini. Paham ya? Kalau intaha minal majmu' itu bukan majmu' fatwa ya. Majmu' Syarhul Muhadzab. Kalau majmu' fatwa pasti sebutkan intaha minal kitab al-majmu' fatawa, langsung gitu. Tapi kalau al-majmu' majmu' Syarhil Muhadzab ini. Paham ya? Karya Imam barakallahu fikum. Naam, Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Berkata Imam Nawawi rahmatullah taala, kana bainas sahabah, dulu antara sahabat, naam, khilaf, ada perselisihan, ada silang pendapat. Tsumma qarada, kemudian habis perselisihannya. Wa ajma'u ala annahu, kemudian setelah habis selesai perselisihannya, mereka sepakat bahwasannya at-takbir 'alal janaiz arba'. Takbir untuk jenazah itu 4.
Paham ya? Ada yang menyebutkan 5, tapi nah barakallahu fikum yang rajih 4. Paham ya? Yang rajih 4. Naam. Lakin law kabbara al-imam khamsan, ya kan? Tapi kalau ternyata imamnya takbir 5, Allahu akbar, sudah baca Al-Fatihah. Allahu akbar, baca surat Ibrahimiyah. Allahu akbar, baca doa untuk mayit. Allahu akbar, diam. Silakan atau baca yang lainnya. Allahu akbar, setelah kelima baru salam. Kalau ada imam takbir 5 kali, lam tabtul salatuhu, enggak batal salatnya. Paham ya? In kana nasiyan, kalau dia lupa. Wa kada, bahkan in kana abidan, kalau sengaja, ala sahih, enggak batal salatnya. Paham ya? Nah, kalau sampai 5 kali, tapi yang rajih yang 4-an itu. Mahum salah ya? Nah, karena seringnya jadi ungkapan dimanapun yang namanya salat jenazah takbir 4 kali, ya enggak? Nah, dalam pantun yang sangat bagus itu ada ungkapan mengenai bahwasanya masyhurnya penggunaan takbir salat jenazah itu ya 4, masyhurnya gitu. Apa itu pantunnya itu? Wa man lam yaduk murra ta'allum sa'atan tadarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi takabbir alaihi arba'an li wafatihi atau li wafatihi. Artinya apa? Wa man lam yaduk murra ta'allum sa'atan, barang siapa yang tidak pernah merasakan rasa pahitnya dalam mencari ilmu walaupun sesaat. Orang mencari ilmu itu pahit. Kadang lapar, kadang sakit, ya kan? Kadang sakit gigi. Sakit gigi luar biasa ya, sakit gigi itu ya. Kadang meriang, kadang batuk, kadang pilek. Jadi orang mencari ilmu itu pasti merasakan pahitnya dalam mencari ilmu. Kalau enggak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, apa kata penyair tersebut, barakallahu fikum? Wa man lam yaduk murra ta'allum sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Ini saya dia akan merasakan kerendahan kebodohan seumur hidupnya. Bayangkan itu. Berarti menunjukkan orang mencari ilmu itu ya sabar. Kadang lapar, kadang nah barakallahu fikum harus apa? Nah harus olahraga, paham ya? Nah barakallahu fikum terkadang rasakan sakit juga, sabar. Paham ya? Nah, kenapa? Karena kalau dia tidak pernah merasakan sakit dalam mencari ilmu, tidak pernah merasakan pahitnya dalam mencari ilmu, maka dia akan diuji kerendahan kebodohan seumur hidupnya. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, dan ketika masa mudanya terluputkan taklim, ketika muda santai-santai dia, santai-santai menghambur-hamburkan harta, berfoya-foya, enggak sempat taklim, enggak sempat mencari ilmu, apa kata beliau? Fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Takbir 4 kali. Untuk orang tersebut kan sudah meninggal. Maksudnya bagaimana? Masih muda kok enggak mau belajar itu loh. Bagaikan orang meninggal itu loh. Takbir 4 kali sudah. Allahu akbar. Paham ya? Ini sekedar selingan, motivasi, seringnya yang digunakan takbir 4 kali. Ya kan? Nah, menunjukkan bahwasanya yang rajih itu diantaranya adalah apa? Yang rajih, nah barakallahu fikum, adalah 4 kali takbir. Intaha al-Fath. Selesai penukilan dari kitab Fathul Bari. Fathul Bari kali siapa ini? Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Naam. Sifatus salat janazah yang terakhir. Sifat salat janazah. Sifatuha, sifatnya, perhatikan, an yanwiya, meniatkan. Orang salat janazah itu niat. Tapi perlu dilafadzkan enggak niatnya? Perlu dilafadzkan enggak? Enggak perlu. Nawaitu an usalliya janazatan, enggak perlu. Langsung aja salat Allahu akbar. Karena ketika salat jenazah sudah digotong, ditaruh di depannya, dia berdiri di belakang jenazah mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain kira-kira? Ketika jenazah sudah digotong, ditaruh di depannya, dia berdiri di belakang jenazah ini. Mau ngapain dia? Mau salat, enggak perlu dilafadzkan niatnya, langsung aja takbir. Paham ya? Karena niat tempatnya di mana, Husain? Di dalam hati. Sedangkan zikir tempatnya di lisan. An-niyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Niat tempatnya dalam hati, zikir tempatnya di lisan. Pertama niat, summa yukabbir, setelah niat takbir. Allahu akbar. Wa yaqra'ul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Summa yukabbir, Allahu akbar. Wa yusalli ala Muhammad, salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Setelah itu apa? Kama fi tasyahhud, sebagaimana dalam tasyahud. Tsumma yukabbir, takbir lagi. Allahu akbar wa yad'u lil mayyit. Setelah itu mendoakan mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu ila akhirih. Paham ya? Nah, tsumma yukabbir. Setelah itu takbir. Takbir yang berapa ini? Yang keempat.
Baca apa setelahnya? Wa yaqifu ba'daha qalilan, berhenti sejenak. Enggak baca apa-apa. Allahu akbar. Wa yusallim, setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah salam, salam-salaman enggak perlu. Paham ya? Enggak perlu, itu termasuk ritual bid'ah salam-salaman setelahnya itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah, berarti sudah kita selesaikan hadis yang pendek, simpel, mudah dihafal. Insyaallah setorkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.